Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, saya Anessa Marlinda Putri, mahasiswa program studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana penilaian pada pembelajaran fisika SMA. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan peran yang sangat penting dalam kelangsungan dan perkembangan suatu bangsa. Selain itu, penilaian juga merupakan bagian integral dari pembelajaran. Ketika kita mempelajari fisika di SMA, kita tidak dapat dipisahkan dari dua hal yang saling berkaitan, yaitu baik dalam bentuk hasilnya seperti fakta, ide, prinsip, hukum, dan teori, maupun dalam bentuk prosesnya sebagai penelitian ilmiah. Maka, fisika menjadi mata pelajaran yang penting, seperti halnya ilmu pengetahuan alam, mempunyai sifat pendidikan yang memberikan berbagai pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan analisis untuk memahami sebagian besar isu-isu yang terkait dengan lingkungan alam. Secara garis besar, penilaian juga bisa dipahami sebagai suatu proses memperoleh segala bentuk data yang bisa digunakan sebagai landasan untuk membuat keputusan mengenai siswa, seperti kurikulum, rencana studi, atmosfer sekolah, dan kebijakan sekolah. Nah, penentuan ini juga mengenai siswa mencakup bagaimana guru menjalankan pengaturan pembelajaran di dalam ruang kelas, bagaimana guru mengalokasikan siswa ke dalam berbagai program pembelajaran, dan bagaimana mereka mengambil tugas sesuai dengan kemampuan dan keperluan individu siswa. Selain itu juga, penafsiran yang mudah dipahami adalah bahwa penilaian itu secara sederhana suatu proses terukur dan tidak terukur untuk mendapatkan data tentang ciri-ciri siswa berdasarkan aturan-aturan tertentu. Saat melakukan penilaian dalam proses pengajaran, guru seringkali dihadapkan pada 3 konsep yang umum digunakan secara bersamaan. Yang pertama itu ada pengukuran, di mana pengukuran ini menurut Groenland dan Lin pada tahun 1990 secara singkat dikemukakan bahwa pengukuran adalah gambaran kuantitatif terbatas tentang penilaian siswa, yaitu hasil suatu pengukuran selalu dinyatakan secara numerik. Yang kedua yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini meliputi penilaian menyeluruh terhadap semua aspek program pendidikan, dari tahap perencanaan dan implementasi pendidikan seperti kurikulum, penilaian, hingga pengembangan dan peningkatan keterampilan guru, manajemen pendidikan, dan perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan. Selain itu juga, tujuan dari evaluasi adalah untuk memperbaiki mutu, kinerja, efisiensi institusi pendidikan dalam pelaksanaan program-programnya. Dan yang terakhir yaitu ada tes. Nah, tes ini merupakan sebuah tes yang memerlukan serangkaian tugas atau serangkaian pernyataan yang harus diselesaikan siswa untuk menilai pemahaman yang lebih dalam dan penguasaan mereka terhadap serangkaian materi yang diperlukan menurut ukuran tujuan instruksional tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa tes pada umumnya merupakan alat ukur tersebut sering dipakai selain alat ukur lainnya pada saat menilai pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada jenis teknik non-tes yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu teknik penilaian diri. Menurut Pusat Kurikulum BPPN, penilaian diri adalah metode evaluasi di mana siswa diminta untuk mengevaluasi diri mereka sendiri terkait dengan kondisi, perkembangan, dan prestasi mereka berdasarkan standar atau pedoman yang diberikan dalam suatu mata pelajaran. Selain itu juga, penilaian diri juga merupakan salah satu metode penilaian di mana siswa diminta untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dalam konteks kompetensi sifat, serta sikap mental dan sosial. Di dalam penilaian ini juga kita dapat mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, ada penilaian antar teman, di mana penilaian ini merupakan sebuah teknik penilaian yang meminta siswa untuk membicarakan kelebihan dan kekurangan temannya dengan cara yang berbeda. Selain itu, terdapat beberapa cara untuk menggunakan teknik evaluasi ini, antara lain yang pertama, setiap siswa diminta untuk mengevaluasi satu sama lain di dalam kelas. Yang kedua, membuat sebuah kelompok siswa yang akan bertugas mengevaluasi kemampuan semua siswa di dalam kelas. Yang ketiga, setiap siswa diberi tanggung jawab untuk melakukan penilaian.
Beberapa keuntungan dari penggunaan teknik non-tes dalam evaluasi pendidikan meliputi: yang pertama, ketetapan dalam pengukur keterampilan praktis, memungkinkan evaluasi keterampilan praktis dan kemampuan nyata siswa yang mungkin sulit diukur melalui tes tertulis. Yang kedua, teknik pendidikan yang holistik, memberikan gambaran holistik tentang perkembangan siswa termasuk aspek non-kognitif seperti kreativitas, kerjasama, dan sikap terhadap belajar. Yang ketiga, ada mendorong keterampilan aktif, di mana mendorong keterampilan aktif ini dalam pembelajaran karena melibatkan mereka dalam tugas atau proyek yang nyata. Yang keempat, pengembangan keterampilan hidup, mendukung pengembangan keterampilan hidup seperti berpikir kritis, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah. Hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan mencerminkan pencapaian hasil belajar siswa dengan akurat, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama, ada fokus pada pencapaian yang diinginkan. Sebagai seorang pendidik, sebaiknya merancang penilaian untuk menilai seberapa baik siswa mencapai kompetensi yang diterapkan dalam rencana kurikulum pembelajaran. Yang kedua, valid. Penilaian yang dilakukan perlu melakukan kemampuan yang memadai untuk memperhitungkan apa yang sebenarnya diukur. Yang ketiga, itu harus adil, di mana semua siswa harus dinilai secara adil dengan memberikan kesempatan yang setara dan perlakuan yang merata. Yang keempat, ada objektif. Saat melakukan evaluasi kemajuan belajar siswa, penting untuk memastikan bahwa penilaian tetap objektif. Dalam penilaian dipengaruhi oleh sudut pandang penilai. Yang kelima, itu ada berkesinambungan, di mana penilaian yang efektif harus direncanakan, dilakukan secara bertahap dan teratur, dan berkelanjutan agar dapat memperoleh informasi tentang hasil pembelajaran dan kemajuan yang telah tercapai. Yang keenam, ada menyeluruh. Hal ini mengandung arti bahwa penilaian yang pendidik lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketujuh, ada terbuka. Kriteria penilaian juga harus terbuka karena bagi berbagai kalangan sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak berkepentingan. Yang kedelapan, ada bermakna. Hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, minat, serta potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi mengenai penilaian pada pembelajaran fisika. Saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman dan makasih banyak udah nonton sampai akhir. See you next time, bye-bye.